Jadi rekan-rekan, kita mulai dari sebuah ide ya. Jadi apapun idenya dari customer Anda atau dari Anda untuk buat produk, ada sebuah ide. Ide itu kemudian biasanya digunakan untuk melakukan inovasi atau memecahkan masalah. Ide tersebut akan menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan features ya. Kita punya fitur apa untuk aplikasi tempeonline.com misalnya. Saya punya features untuk melakukan pemilihan tempe, melakukan pengiriman, dan sebagainya. Di bawah features, kita akan memiliki yang namanya product backlog. Ya, kita memiliki product backlog. Product backlog tidak lain tidak bukan adalah user story yang kita pakai gitu ya. Jadi user story yang akan menampilkan atau digunakan bagi aplikasi untuk memahami proses bisnisnya. Jadi product backlog ini sebenarnya berisi summary dari proses bisnis. Nah gitu ya, proses bisnis. Oke. Nah di product backlog ini, disinilah kita menyusun ya, yang kita sebut dengan proses bisnis ya, proses bisnis. Nah sekarang bagaimana menyusun proses bisnis berbasis product backlog? Yuk kita lihat di demonstrasi berikut. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu user hierarchy dan juga business flow diagram itu seperti apa. Sekarang kita akan pelajari yang kita sebut dengan business process. Business process sebenarnya adalah bagian dari business flow diagram ya. Jadi kalau saya boleh bilang business process adalah komponen dari business flow diagram yang didetailkan ya. Dan di business process ini melekat ke sebuah product backlog atau user story. Sehingga kalau teman-teman punya 10 user story, maka akan ada 10 business process diagram. Ya. Dalam satu business flow diagram akan memiliki mungkin 1 sampai 10 business process. Ya. Sementara dalam satu product backlog akan memiliki 1 business process. Jadi bisa kita bayangkan business flow diagram yang ada di sini adalah sebuah satu kesatuan sistem ya. Dan kemudian bisnis proses membicarakan detail dari satu komponen yang ada di business flow diagram. Dan kita lihat cara membuat bisnis proses diagram. Di sini sebagai contoh saya membuat sebuah bisnis proses dengan nama student menginisiasi pertemuan daring. Jadi kita bisa membayangkan ada sebuah user story ketika student hendak membuat pertemuan daring untuk berdiskusi dengan pembimbingnya. Kalau kita lihat di toolbox-nya ini menggunakan standar yang disebut dengan BPMN 2, yaitu Business Process Modeling Notation. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita membuat sebuah pool di sini ya. Oke, membuat pool. Ini seperti kolam renang ya. Jadi kita buat kolam renang di sini. Kemudian kita ketikkan kolam renang kita berjudul dengan student menginisiasi pertemuan daring bersama mentor ya, kira-kira seperti itu. Maka kita memiliki pool itu ya, dan di dalam pool kita akan memiliki lane ya, atau jalur. Jadi ada 2 di sini jalurnya. Pertama jalur 1 dan yang kedua adalah jalur 2. Oke. Teman-teman bisa bayangkan jalur 1 itu adalah student dan jalur 2 adalah mentor. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan konsepnya seperti ini. Jadi kalau kita bayangkan di sini ada 2 aktor ya, student dan mentor. Pada teknisnya mungkin aktornya cuma 1, yaitu student aja ya. Pada teknisnya juga mungkin aktornya lebih dari 2, 3, 4 ataupun 5. Dan aktor di sini umumnya aktor pengguna ya, karena kita masih fokus ke proses bisnis aplikasi ya. Jadi kalau ada otomasi dan sebagainya itu melekat di activity atau action yang ada di proses tersebut. Dan setelah kita sudah menyusun pool dan lane, kita kemudian memulai start. Jadi start di sini karena ini menginisiasi student, kita pilih startnya di sini ya. Oke, di situ tombol start ya. Oke. Kemudian kita melakukan apa pada saat tombol start? Misalnya kita melakukan aktivitas untuk memilih ya, atau menginisiasi pertemuan daring. Jadi di sini ada activity ya. Kemudian kita bisa memilih, ada beberapa tuh. Ada activity yang sifatnya langkah, kita sebut dengan sequence. Ada activity yang
berupa pengiriman pesan yang kita sebut dengan message. Karena di sini adalah mengklik button untuk menginisiasi meeting, maka kita akan memilih sequence flow ya. Di sini kita memiliki activity ya. Oke. Activity-nya ini apa? Bisa business rule, aturan bisnis, manual ya, aktivitas manual, mengklik button dan sebagainya, mengirim layanan dan sebagainya ya. Di sini karena kita hendak melakukan proses pengklikan sebuah tombol ya, dan di tombol tersebut akan mengirimkan sebuah nilai, kita akan memilih send ya. Jadi di sini kita akan memilih send, kemudian kita send apa ya di sini. Oke. Misalnya kita mengirim request pertemuan daring ya, misalnya kita memilih request pertemuan daring, di situ kita simpan. Nah, di sini contoh lengkapnya teman-teman, saya punya sebuah activity, ini activity mengirim ya. Jadi umumnya kalau ada mengirim itu mengirim dari satu lane ke lane yang lain, dan di sini ada yang menerima. Nah, contohnya mengirim request, maka di sini ada menerima. Terus model yang penting juga ada yang kita sebut dengan get. Ini get ya. Nah, ini get. Get ini biasanya untuk percabangan ya. Get ini percabangan, misalnya contohnya menolak ya selesai. Kalau menerima ya ada aktivitas lain. Aktivitas yang seperti ini, simbol seperti ini, simbol dengan tipe yang kita kenal dengan tipe script. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sini ada banyak tipe ya. Ada aturan bisnis, manual, receive, service, send, script. Nah, ini adalah tipe script. Teman-teman bisa bertanya deh apa aja tipe-tipenya, ataupun nanti di deskripsi akan saya sampaikan dokumentasi terkait dengan berbagai jenis macam tipe. Setelah itu kalau sudah selesai bisa kita beri simbol end event. Beda ya simbolnya ya, yang ini agak tebal, yang ini agak tipis ya. Kira-kira itu cara proses membuat bisnis proses secara sederhana. Jika ada pertanyaan bisa masukkan ke kolom komentar. Terima kasih.